Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat siang semuanya. Perkenalkan, Warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Nadira Zaira dari Program Studi Pendidikan Sosiologi 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memoderatori sesi diskusi materi PKKMB tahun 2020 yang temanya adalah pengembangan kompetensi mahasiswa. Nah, bagaimana sih mahasiswa bisa mengembangkan nih, terutama teman-teman yang mahasiswa baru, bisa mengembangkan skill dan kompetensi mereka di lingkungan kampus, di lingkungan universitas. Nah, semua itu akan kita bahas dan akan kita tahu lebih dalam bersama Bapak Ubedillah Badrun selaku pemateri pada hari ini. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Nadira, Arif, dan semua teman-teman di BEM, Prodi Pendidikan Sosiologi ya. Iya, mungkin bisa menyapa teman-teman mahasiswa baru, Pak, yang nantinya akan menyaksikan diskusi pada hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Untuk mahasiswa baru yang luar biasa, Anda mesti bersyukur karena tidak semua lulusan SMA bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Dan UNJ adalah salah satu perguruan tinggi negeri di ibu kota yang memiliki reputasi yang sangat spesifik, apalagi Anda misalnya memilih untuk masuk ke program studi pendidikan sosiologi. Selamat untuk semua yang mahasiswa baru dan semangat untuk mendalami ilmu yang Anda pilih. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Ubed sudah meluangkan waktu untuk sesi diskusi pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada kakak panitia nih yang sudah hadir dalam diskusi siang ini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pengembangan kompetensi mahasiswa, tentu kita harus lebih tahu dulu nih profil dari Pak Ubedillah Badrun. Karena banyak banget jejak pendidikannya, karya-karya Bapak Ubedillah Badrun yang akan saya bacakan ya. Nah, buat teman-teman mahasiswa baru yang nanti akan menyaksikan diskusi ini, perlu diketahui Bapak Ubedillah Badrun ini merupakan peneliti dan analis sosial politik nasional. Nah, kemudian jejak pendidikannya juga banyak banget, dimulai dari S1 Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Kemudian melanjutkan kemudian mengikuti kuliah juga di filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Dria Karya Jakarta. Kemudian melanjutkan S2 di program studi ilmu politik pasca sarjana FISIP Universitas Indonesia. Melanjutkan S3 di bidang ilmu sosial FISIP Universitas Airlangga di Surabaya. Kemudian selain itu karya-karya dari Pak Ubed juga banyak banget mewarnai media nasional seperti Kompas, Tempo, Media Indonesia, Republika, dan lain-lain. Antara lain karya tulisnya yang dimuat di jurnal Proceeding Internasional adalah Middle Class in Indonesia and Public Intellectual Responsibility tahun 2018 dan masih banyak karya-karya lainnya. Nah, kemudian Pak Ubed juga menerbitkan 2 buku terbarunya yaitu Sistem Politik Indonesia, Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif tahun 2016 dan menjadi aktivis dan satu bukunya lagi adalah judulnya Menjadi Aktivis Kampus Zaman Now, Intelektualitas, Gerakan, Godaan, Kekuasaan dan Masa Depan Aktivis tahun 2018. Dan saat ini Pak Ubedillah Badrun juga menjadi Ketua Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi se-Indonesia. Nah, terus mengajar juga Sosiologi Politik di Universitas Negeri Jakarta. Nah, banyak banget nih pengalaman dari Pak Ubed, kemudian jejak pendidikannya juga keren-keren banget. Makanya pada hari ini kita akan membahas tentang pengembangan kompetensi. Buat teman-teman gak bakalan rugi untuk menonton diskusi ini karena pematerinya juga sudah Pak Ubedillah Badrun yang sudah di mana-mana, ada di mana-mana gitu ya Pak. Ya, ada di Cilengsi, Cibubur, di mana-mana gitu. Nah, itu dia profil dari pemateri kita pada siang hari ini. Kemudian mungkin langsung aja ke sesi diskusi pada siang hari ini tentang pengembangan kompetensi mahasiswa. Bapak, kita berbicara pengembangan kompetensi mahasiswa, mungkin pertama, apa sih sebenarnya itu yang dimaksud dengan kompetensi? Mungkin secara sederhana kompetensi kan kemampuan yang dimiliki seseorang gitu.
Tapi secara gamblang itu apa yang dimaksud dengan kompetensi itu sendiri gitu, Pak? Iya, ini pertanyaan awal yang penting ya, karena setiap kali kita berbicara sesuatu, kita mesti memahami apa yang akan kita bicarakan. What the meaning is kompetensi. Jadi kompetensi itu apa? Secara sederhana, kompetensi itu adalah kemampuan diri individu dalam menghadapi hidup. Jadi ada kata kunci itu sebetulnya. Ada kapasitas atau kemampuan lalu menghadapi hidup. Hidup itu apa? Di realitas di luar dirinya, di kampus, di rumah, di masyarakat, dalam hidup hubungan global, misalnya dalam situasi global dan seterusnya. Itu semua adalah ruang. Kalau dalam sosiologi bisa disebut ruang, bisa disebut sebagai area, bisa disebut sebagai arena, karena realitas di luar diri kita itu ada ruang, arena, dan area di situ. Ya kan? Itu di luar diri kita. Maka untuk kita menghadapi situasi di luar diri kita itu kita memerlukan kompetensi. Mahasiswa saya kira adalah kalau dalam kajian sosiologi, mahasiswa itu middle class, kelas menengah. Nah, sebagai kelas menengah, tentu mahasiswa memiliki episode yang berbeda dengan masa kebanyakan. Mahasiswa lebih banyak waktunya untuk bergelut dengan buku-buku. Mahasiswa banyak waktunya untuk berinteraksi dengan sesama mahasiswa. Mahasiswa banyak waktunya untuk melakukan semacam diskursus, perenungan. Mahasiswa juga cukup banyak waktunya untuk melakukan riset. Jadi diskusi, riset, dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang berharga untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa baru bersyukur Anda memasuki gerbang baru, namanya universitas, perguruan tinggi. Universitas itu, kalau bahasa kerennya, kalau saya sering menyebut, universitas itu adalah laboratorium peradaban. Laboratorium di mana kita bisa mengembangkan kompetensi kita, di mana kita bisa membangun cara berpikir kita, di mana kita bisa membangun bagaimana memiliki kemampuan-kemampuan lain ya, untuk hidup bersama mahasiswa dan di saat yang sama juga bersama masyarakat. Ya. Kira-kira itu, Nadira. Ya, betul sekali. Berarti penting banget nih ya, Pak, setiap orang memiliki kompetensi. Nah, artinya dengan penjelasan yang Bapak jelaskan tadi, kompetensi itu sendiri artinya bisa dikembangkan dong, Pak. Nah, lalu Ya, betul. Bagaimana sih cara mengembangkan kompetensi yang kita miliki ini, terutama di lingkungan universitas, di lingkungan kampus nih, kita sebagai mahasiswa. Itu bagaimana, Pak? Ya, betul. Kompetensi itu bukan hanya pemberian. Jadi bukan hanya pemberian dari Tuhan, tetapi dia adalah juga ada ruang kemungkinan bagi individu untuk mengembangkannya, meningkatkannya, membangunnya. Itu kompetensi. Nah, bagaimana mahasiswa meningkatkan kompetensi di saat di universitas? Banyak sekali, banyak. Jadi, mahasiswa itu berbeda dengan siswa. Ini penting. Mahasiswa berbeda dengan siswa. Karena ada kata maha di situ kan. Dan kuliah berbeda dengan belajar. Ya kan? Beda ya Pak? Ya beda. Kuliah berbeda dengan sekolah ya saat SMA. Kenapa? Karena kuliah itu untuk menyiapkan Anda menghadapi masa depan yang paling kompleks dan problematis. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya saat mahasiswa mengembangkan kapasitas, mengembangkan kompetensi. Apa saja misalnya yang perlu dikembangkan di saat mahasiswa? Pertama, mahasiswa mesti mengoptimalkan diri, mengembangkan kompetensinya di bidang akademik. Jadi itu akademik sangat penting ya di dalam hidup mahasiswa. Bagaimana caranya? Karena kuliah itu berbeda dengan sekolah. Kuliah lebih banyak diberikan ruang bagi mahasiswa untuk mencari banyak referensi. Lebih dari 70% keberhasilan mahasiswa itu ditentukan oleh mahasiswa sendiri.
Jika Anda malas, jika Anda hanya leye-leye dalam hidup, maka Anda akan tertinggal di dalam kampus. Jadi intelektualisme, kemampuan akademik itu akan membentuk seseorang memiliki apa yang kemudian disebut dengan intelektualisme. Jadi harus mulai meningkatkan kapasitas akademik. Melalui apa? Misalnya satu, reading culture. Jadi budaya baca itu harus melekat menjadi kebiasaan. Jadi ada semacam proses habituasi, proses pembiasaan dalam diri kita untuk meningkatkan budaya baca yang tinggi. Karena dengan membaca, Anda akan memiliki kapasitas. Nah, ketika kapasitasnya bertambah, akan membentuk kompetensi di bidang akademik. Jadi reading pertama, kemudian discuss yang kedua. Jadi untuk meningkatkan kapasitas akademik yang kemudian menjadi kompetensi itu adalah reading, membaca, yang kedua diskusi, discuss. Jadi mahasiswa itu sudah menjadi kewajiban moral dalam diri mahasiswa untuk terbiasa melakukan diskusi. Untuk apa diskusi itu? Untuk membuat otak kita bekerja. Untuk apa diskusi itu? Untuk membuat otak kita menjadi kreatif. Untuk apa diskusi itu? Untuk membuat otak kita memiliki cara berpikir yang runtun, sistematis, logik. Jadi latihan-latihan untuk membuat kita memiliki kemampuan berpikir logik adalah diskusi. Yang ketiga, tadi reading, discuss. Yang ketiga adalah research, penelitian. Jadi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi akademik juga harus terbiasa melakukan penelitian. Biasa meneliti itu tidak harus nunggu perintah dosen. Anda berkerumun, berkelompok, 3-5 mahasiswa, ada lihat di fenomena masyarakat, di sekolah, ada yang aneh-aneh atau sesuatu yang menarik, Anda buat desain penelitiannya. Saya meneliti ini, kenapa ini terjadi? Jadi kebiasaan meneliti itu harus menjadi bagian integral dalam tubuh mahasiswa, dalam tubuh pikiran mahasiswa. Jadi mengapa? Karena dengan meneliti kita akan menemukan data-data menarik. Dengan meneliti kita akan terbiasa untuk berpikir argumentatif, based on data. Terbiasa menggunakan data. Ya, membaca itu kan pintu untuk banyak memperoleh ilmu pengetahuan. Ya kan? Tiada hari tanpa membaca. Jadi pintu mencerahkan pikiran, meneliti itu pintu untuk memperoleh banyak data. Nah, kalau tiga-tiganya ini dimiliki, maka yang keempat itu akan hadir namanya pembiasaan menulis. Jadi meneliti dan menulis itu sesuatu yang integral kan, satu sama lain saling komplementer. Jadi menulis itu juga harus dibiasakan. Ya, jadi jangan kalau dikasih tugas sama dosen, waduh, gimana ya nulis? Itu sudah nggak zamannya lagi. Harus memaksakan diri untuk belajar menulis. Apa yang kita mau tuangkan? Tulis. Jadi diskusi, membaca, diskusi, meneliti, menulis. Kalau ini dimiliki oleh mahasiswa sampai tahun ketiga, dia yang kelima nanti akan muncul, yaitu biasa mempublikasikan tulisan. Jadi yang kelima ini penting, mahasiswa mempublikasikan tulisan, bisa ke koran. Maka saya bilang ke mahasiswa saya, kalau ada mahasiswa saya bisa nulis di koran, saya kasih A. Iya, betul. Ya kan? Jadi ada mahasiswa sosiologi yang saya kasih A, ada mungkin saksinya kalau lagi nonton boleh. Jadi saya kasih A karena dia dimuat tulisannya di media nasional. Jadi membaca, diskusi, meneliti, menulis, dan publikasi itu adalah kompetensi akademik akan terbentuk dengan 5 kegiatan. Jadi makanya jangan malas untuk melakukan 5 hal. Diskusi dengan siapa? Dengan siapapun, ya kan? Kan nggak mungkin jadi pengurus BEM kalau tidak biasa berdiskusi, ya kan? Nah, itu penting. Jadi hal ini perlu dimiliki oleh mahasiswa. Yang itu kompetensi akademik ya. Yang kedua adalah kompetensi sosial. Jadi mahasiswa mesti hidup bersama mahasiswa lain. Nah, mahasiswa adalah makhluk sosial. Dia bukan makhluk individu. Bukan sekedar makhluk individu. Tapi mahasiswa juga adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dia tidak bisa hidup sendiri.
dan nggak mungkin selamanya menyendiri, ya kan? Siapa mau jomblo selamanya? Nggak ada kayaknya Pak yang mau jomblo selamanya. Nggak mungkin Iya. mau jomblo selamanya. Pasti ada keinginan untuk bersama orang lain. Nah, itu naluri ya. Nah, kompetensi sosial itu bagaimana kita bisa punya kemampuan untuk bisa hidup dengan teman-teman yang lain, dengan mahasiswa. Disitulah pentingnya mahasiswa untuk aktif di organisasi. Jadi aktif di organisasi di kampus adalah bagian penting untuk membuat mahasiswa memiliki kompetensi sosial. Mengapa? Kan pertanyaannya mengapa? Ya. Karena di organisasi itu, organisasi mahasiswa itu, di situ dilatih kita untuk memimpin. Kita dilatih untuk dipimpin. Kita dilatih untuk memecahkan problem-problem. Kita dilatih untuk memanage agenda-agenda. Kita dilatih untuk merancang agenda-agenda. Semua itu ada di dalam mahasiswa, dalam komunitas mahasiswa. Ini kakak-kakak yang ada di dalam pengurus BEM, program studi pendidikan sosiologi, mereka pasti mengalami itu. Nah, ketika pengalaman hidup berinteraksi dengan teman sebayanya dalam sebuah agenda kegiatan, ada problem di situ, bagaimana memecahkan problem, bagaimana terbiasa menghadapi perbedaan pendapat, bahkan berdebat di dalam organisasi, itu biasa. Dan itu adalah akan membentuk keterampilan sosial, social skill. Dan social skill itu pada akhirnya adalah kompetensi sosial. Bisa hidup bersama orang lain, mudah berinteraksi dengan orang lain, bisa bekerja dalam teamwork, tidak bekerja hanya untuk sendirian, dan sebagainya. Itu hanya ada itu kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial juga pada akhirnya itu akan, kalau mungkin saya sebut, membentuk apa yang disebut dengan kecerdasan sosial. Jadi mahasiswa yang terbiasa dalam organisasi, hidup bersama teman-temannya dalam sebuah perdebatan, diskusi, dan lain-lain, itu akan membuat mahasiswa memiliki kecerdasan sosial. Bisa empati dia dengan sesama, bisa peduli, bisa bekerja sama, dan lain-lain. Nah, ini kompetensi sosial. Nah, dampaknya ya, dari kompetensi sosial ini juga melahirkan kepedulian. Mahasiswa memiliki kepedulian terhadap sesama, kepedulian terhadap sesama mahasiswa, kepedulian terhadap problem mahasiswa, problem kampus. Nggak cuek kalau kampus ada masalah, dia harus peduli bagaimana cara membenahi kampus. Itu begitu, namanya kepedulian sosial. Mahasiswa juga pada akhirnya akan memiliki kepedulian sosial di luar kampus. Misalnya ada rakyat menderita, ada anak-anak yang nggak bisa sekolah, advokasi mereka, tolong mereka agar anak-anak yang tidak bisa sekolah itu bisa sekolah. Itu peduli. Ada korban ketidakadilan, bela mereka, bantu mereka agar kemudian mereka mendapatkan keadilan dalam bidang pendidikan misalnya, termasuk juga bidang-bidang yang lain. Ada hal-hal yang membuat misalnya kita lihat masyarakat menderita, perjuangkan hak masyarakat. Itu tanggung jawab sosial mahasiswa, dan itu adalah social skill. Itu adalah keterampilan sosial. Jadi dua itu menjadi poin penting ya di dalam bagaimana kita sebagai mahasiswa memiliki kompetensi, ya, baik kompetensi akademik maupun kompetensi sosial. Kemudian yang ketiga, tentu saja dari situ menjadi pribadi yang tidak tidak pasif, ya, menjadi aktivis. Menjadi aktivis yang peduli pada sesama dan kemudian memunculkan sikap-sikap kritis. Jadi di kampus itu Anda harus menjadi manusia merdeka, merdeka berpikir, ya, merdeka berpendapat, tapi semuanya based on data, based on research misalnya. Semuanya harus argumentatif. Iya, mungkin tadi kan yang dijelaskan Bapak kompetensi yang harus dimiliki seorang mahasiswa nih. Kemudian selanjutnya itu kompetensi yang lebih spesifik
mahasiswa pendidikan gitu kan, kita mahasiswa pendidikan sosiologi nih Pak, mungkin ada kompetensi yang lebih spesifik yang harus dimiliki oleh mahasiswa jurusan pendidikan sosiologi yang membedakan dari mahasiswa dari non pendidikan gitu. Adakah apa yang membedakan? Betul, ini penting, menarik juga nih. Jadi karena Anda ini berada di program studi pendidikan sosiologi itu ada dua terminologi di situ. Ada kata pendidikan, ada kata sosiologi. Pendidikan mensyaratkan Anda untuk mempelajari teori-teori pendidikan dengan sejumlah turunan teorinya. Anda juga harus mempelajari teori-teori sosiologi dengan sejumlah teori yang ada di dalam sosiologi. Nah, ujungnya kompetensi yang harus dibentuk itu mengarah pada ujungnya dari pendidikan sosiologi itu profil lulusan utamanya adalah menjadi guru, menjadi pengajar, menjadi pendidik, betul Pak. Menjadi pengajar, menjadi pendidik. Karena ujung ini utama, jadi kan ada namanya profil lulusan. Nah, profil lulusan itu pertama menjadi guru, ya kan? Yang kedua boleh menjadi peneliti pendidikan sosiologi, boleh juga menjadi jurnalis dan lain-lain, itu boleh. Tapi lulusan utamanya pendidikan sosiologi menjadi guru. Nah, karena Anda ujungnya utamanya adalah menjadi guru, maka kompetensi akademik dan kompetensi sosial yang tadi saya jelaskan itu bisa dibikin untuk membentuk kompetensi Anda menjadi pribadi seorang guru pada akhirnya. Misalnya ada apa? Kompetensi pedagogik misalnya. Jadi kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan individu mahasiswa untuk disiapkan bagaimana dia memiliki kemampuan menjadi guru. Bukan sekedar guru biasa ya. Anak pendidikan sosiologi harus menjadi guru transformatif. Guru yang mampu merubah mindset anak-anak lalu terlibat di dalam proses-proses perubahannya dan memberi kontribusi bagi perubahan cara berpikir masyarakat secara sosiologis. Guru transformatif, selain dia adalah inspiratif, juga guru transformatif adalah guru yang tak kenal lelah untuk mendidik anak-anaknya. Itu guru transformatif. Ada militansi. Jadi guru, kalau nggak militan itu bukan berarti negatif ya. Militan itu punya semangat yang tak kenal lelah. Itu guru. Jadi kalau guru kehilangan semangat, nah itu selesai. Dia nggak akan banyak punya ide. Jadi semangat itu penting. Nah, bagaimana bisa membuat guru itu menjadi semangat? Maka visinya di dalam pikirannya harus ada. Bahwa saya akan menjadi guru transformatif, guru yang di dalamnya memberi inspirasi, guru yang memiliki semangat besar, guru yang punya visi besar tentang bagaimana mendidik anak-anak untuk masa depan. Dan itu penting. Nah, maka di situ kompetensi pedagogik perlu disiapkan dengan baik. Nah, pendidikan sosiologi menyiapkan itu. Anda mesti belajar teori-teori pendidikan. Bagaimana caranya mengajar. Bagaimana metode pembelajaran. Bagaimana melakukan evaluasi pembelajaran. Bagaimana proses pembelajaran yang konstruktif. Bagaimana proses pembelajaran yang mencerahkan. Bagaimana proses pembelajaran yang asik. Bagaimana proses pembelajaran yang inovatif. Jadi semua hal yang berkaitan dengan menyiapkan diri menjadi guru, itu pada akhirnya akan membentuk kompetensi pedagogik. Nah, Anda akan menjadi guru, maka Anda jangan lupa untuk belajar teori-teori pendidikan secara sungguh-sungguh. Jadi harus semangat, mahasiswa baru. Anda orang-orang hebat, karena calon guru ini yang akan menentukan masa depan peradaban. Jadi masa depan Indonesia itu ditentukan oleh calon-calon guru. Jadi kalau guru pendidikan sosiologinya, kalau guru sosiologinya itu mencerahkan, transformatif, saya optimis tentang masa depan Indonesia. Ya, guru itu kan pendidik, pengajar, pendidik. Ya, tidak hanya pengajar, juga pendidik. Dan itu maknanya berbeda. Kalau pengajar hanya transfer of knowledge, tapi kalau pendidik dia tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga ada transfer of value. Ada diskursus intelektual, tapi juga ada diskursus yang sifatnya moralitas. Ya, ada value, ada nilai-nilai yang ditransfer yang saling timbal balik antara guru dengan siswa. Jadi saya kira ini penting juga nih, bagian penting nih soal kompetensi pedagogik ini. Anda akan mengajar generasi saya sebut generasi post milenial, ya kan? Murid-murid Anda nanti adalah anak-anak yang unik, generasi no gadget life.
Itu generasi yang unik, mungkin juga punya dunia sendiri. Nanti Anda ngajar dicuekin sama mereka ya kan. Nah, misalnya gitu. Bagaimana caranya agar kemudian menarik mereka? Itu penting untuk memahami pikiran, situasi, perasaan anak-anak generasi post milenial. Anda akan situasi masa depan itu memang luar biasa. Seorang ilmuwan namanya Christensen menyebutnya sebagai disruption era. Era yang penuh dengan tantangan, era yang tidak menentu, era yang terus berubah, dan seterusnya. Saya kira itu, Nadira. Ya, berarti orang yang mahasiswa yang sudah masuk ke pendidikan sosiologi ini harus tetap semangat ya Pak, karena pendidikan sosiologi ini keren banget gitu ya Pak. Oh, iya, keren. Karena penentu ya, Anda harus yakin ya, bahwa Anda orang yang sangat punya arti penting di dalam hidup masa depan sebuah negara. Tanpa guru tidak akan ada presiden. Tanpa guru tidak akan ada anggota parlemen. Tanpa guru tidak akan ada para menteri. Jadi jasanya guru itu luar biasa. Dan karena jasanya luar biasa, ingat, jadi guru itu pahalanya mengalir juga tuh Nadira. Kalau dalam terminologi teologi ya. Karena kan ilmunya dikasih nih. Saya ngasih ilmu ke Arif ya kan, ke yang lain nih, Nadira, Daren, dan lain-lain, Muhammad Farzil, dan lain-lain. Lalu kan ilmu saya dipakai oleh Anda. Nah, sepanjang ilmu saya dipakai, itu mengalirlah tabungan saya untuk akhirat. Ya kan, kira-kira begitu sederhananya. Nah, ngomongin soal jurusan pendidikan sosiologi nih Pak, mungkin di antara teman-teman mahasiswa baru nih, ada yang lintas jurusan atau artinya dia kecemplung nih Pak ke pendidikan sosiologi, sebenarnya minat dia bukan di sana. Namun gimana sih supaya tetap bisa mengembangkan kompetensi mereka di jurusan yang sudah dia pilih saat ini gitu? Iya, jadi gini, jadi mahasiswa itu enak, ya. Episode yang paling enak itu adalah episode saat mahasiswa, karena ruang kemungkinannya begitu banyak. Kan tidak kayak sekolah. Sekolah itu Anda harus bangun pagi, masuk jam 6:30, pulang sore. Ketika mahasiswa Anda hanya datang sesuai dengan kuliah dan agenda-agenda Anda sebagai mahasiswa, ada organisasi dan lain-lain, maka ada cukup waktu Anda untuk mengembangkan potensi Anda selain di program studi Anda. Jadi kalau Anda misalnya punya minat di bidang apa, jurnalistik, ada unit kegiatan mahasiswa yang bidang jurnalistik misalnya. Di BEM nanti ada bidangnya litbang misalnya, yang biasa meneliti-meneliti ya kan, dan sebagainya. Ada bidang kajian di BEM misalnya, yang biasa mengkaji sebagainya. Jadi minat-minat lain yang Anda simpan di dalam pikiran Anda itu bisa Anda kembangkan. Selain Anda kuliah di pendidikan sosiologi. Jadi mengembangkan minat itu penting juga jadi saat mahasiswa. Misalnya yang minatnya di broadcast ada, yang minatnya di jurnalistik ada, yang minatnya di fotografi ada, yang minatnya di leadership ada. Semua unit-unit kegiatan itu banyak, dan BEM itu menjadi pintu pertama Anda untuk mengenal organisasi di universitas. Jadi meskipun misalnya Anda pilihan satunya tidak di UNJ atau di program studi pengennya dulu, atau bahkan dia dari SMK gitu Pak, tidak mengenal sosiologi sebelumnya gitu, tapi masuk ke jurusan pendidikan sosiologi. Ya, betul juga. Mungkin dulu mikir-mikir kayaknya pendidikan sosiologi keren nih, tapi gue kan suka gitu kan, gimana ya gue nanti gitu. Coba deh, kita ternyata lulus gitu, masuk ke pendidikan sosiologi. Don't worry, jadi jangan khawatir. Pasti mahasiswa dan dosen itu ada pintu di mana kita bisa adaptasi. Jadi bisa beradaptasi dan bisa dipelajari. Ilmu itu bisa dipelajari. Jadi meskipun latar belakang saya teknik misalnya, begitu saya masuk ke pendidikan sosiologi, karena kita mau belajar, jadi kuncinya adalah kemauan belajar, Nadira. Kalau kita punya kemauan tinggi untuk belajar, apapun itu akan bisa diperoleh. Jadi jangan malas, tetap semangat ya untuk kemudian kita bisa mencari ilmu. Ini di pendidikan sosiologi keren-keren ilmunya. Dosennya juga keren-keren. Keren-keren, Pak. Berarti artinya selalu ada kesempatan untuk belajar ya Pak, untuk semua orang dari manapun jurusannya, SMK atau jurusan IPA. Ya. Mungkin juga ada yang madrasah ya. Iya, benar. Yang biasa pesantren-pesantren ya kan, mungkin juga.
tapi ilmu semuanya bisa dipelajari ketika kita sudah punya semangat. Ya, betul sekali, Pak. Belajar. Ya, untuk pertanyaan terakhir kali Pak, kan waktunya juga sudah menipis. Pertanyaan terakhirnya untuk menutup diskusi pada siang hari ini. Nah, bagaimana sih Pak kita bisa tetap mahasiswa ini bisa tetap semangat, bisa tetap survive, apalagi di situasi seperti sekarang ini, tidak bisa bertatap muka, terutama mahasiswa baru yang baru mengenal kampus malah tidak bisa mengenal secara langsung gitu, hanya lewat diskusi seperti ini aja gitu. Bagaimana tuh Pak supaya teman-teman bisa tetap survive dan semangat? Ya, itu penting karena situasi COVID-19 ini membuat dunia menjadi berubah. Kita seperti berada di dunia lain. Saya datang ke kampus sepi, hening seperti rumah hantu. Ada sesuatu yang baru gitu, situasi yang sama sekali berbeda. Maka pada titik itu kita mesti merenung dan punya cara untuk menghadapi situasi ini. Teknologi memberi jalan. Teknologi adalah alat untuk membuat kita bisa menemukan jalan terbaik dalam situasi yang sempit, dalam situasi yang susah. Nah, oleh karena itu, mahasiswa baru, saya kira Anda adalah generasi milenial yang sangat akrab bergelimang dengan gadget. Maka optimalkan teknologi itu untuk tadi meningkatkan kompetensi diri Anda. Baik kompetensi yang sifatnya akademik, kompetensi sosial maupun kompetensi pedagogik yang Anda siapkan untuk diri Anda untuk menjadi calon guru. Jadi jendelanya teknologi ini adalah jendela penting untuk bisa Anda berinteraksi dengan kakak-kakak para senior di BEM. Ya, Anda bisa aktif di situ meskipun di dunia maya jarak jauh tapi dekat dan jauh tapi dekat. Nah, ini kan teknologi kan. Bisa itu diciptakan agar Anda bisa menjadi pribadi yang tercerahkan, pikiran Anda maju meskipun mungkin tidak seperti yang Anda bayangkan. Dulu pengen kuliah, tahu rasanya kampus seperti apa. Ternyata Anda adalah generasi corona misalnya, generasi yang memang luar biasa. Tapi menarik, itu juga menjadi tantangannya. Menjadi tantangan yang luar biasa. Anda tetap semangat. Mengapa semangat? Kan gitu. Pertama, mengapa Anda tetap semangat dalam situasi yang sulit? Karena pertama, Tuhan melarang putus asa. Bukan saya yang melarang ya. Bukan Ubedillah Badrun yang melarang. Bukan Bang Arif yang melarang. Bukan Kak Nadira yang melarang. Bukan kakak yang melarang putus asa. Tapi Tuhan yang melarang manusia putus asa. Karena Tuhan melarang putus asa, maka Anda harus tetap optimis. Pak, dari mana dasarnya Bapak bilang Tuhan melarang putus asa? Buka kitab suci masing-masing. Yang Buddha buka tuh kitab sucinya, yang Kristen buka kitab sucinya, yang Islam buka kitab sucinya. Ada larangan untuk putus asa. Kalau dalam kitab suci saya ada kalimatnya, janganlah kalian berputus asa atas pemberian dari Yang Maha Kuasa. Yang kedua, caranya harus rasional, jangan terlalu emosional. Jadi pertama argumennya ingat Tuhan melarang putus asa. Yang kedua, otaknya harus bekerja. Harus rasional, oh kenapa begini, saya harus begini. Kalau ada begini, saya harus begini. Jadi bekerja mencari solusi otaknya. Dengan otak bekerja, maka Anda akan muncul optimisme. Yang ketiga, bangun kesadaran Anda tentang cita-cita Anda. Bahwa Anda punya cita-cita, Anda bukan hanya hidup untuk hari ini, tapi juga hidup untuk masa depan. Dengan pikiran masa depan, Anda akan punya semangat. Yang keempat, Anda harus rajin baca-baca buku inspiratif. Ya, boleh juga baca buku saya ya. Ini promosi sekalian. Ada buku yang menjadi aktivis kampus zaman now itu bisa memberi semangat juga kalau Anda bacanya setuntas. Ya, itu bisa ya. Jadi baca-baca buku agar Anda bisa banyak pengetahuan dan memberi inspirasi buat Anda. Itu caranya masa baru dalam menghadapi situasi COVID. Situasi yang tidak menentu, dan situasi ini bisa juga membuat Anda bisa bikin cerpen, bikin novel dan lain-lain. Bagaimana kuliah di zaman corona ini kan, di COVID-19, situasi COVID-19 ini. Saya kira itu, Nadira tetap semangat dan sukses selalu untuk mahasiswa baru. Anda akan berinteraksi juga dengan saya mungkin nanti di beberapa mata kuliah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan kemudian sukses semuanya untuk masa depannya. Saya kira itu, Nadira. Ya, mungkin sudah selesai diskusi siang hari ini ya Pak. Terima kasih banyak atas
pelajaran dan ilmu yang dikasih sama Bapak pada siang ini. Mungkin saya akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu sebelum menutup diskusi siang ini. Jadi, buat teman-teman, kesimpulan dari diskusi siang ini adalah kompetensi merupakan kemampuan diri individu dalam menghadapi realitas di luar dirinya, di masyarakat, dan di lingkungan sekitarnya. Kemudian, kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa, terutama mahasiswa pendidikan sosiologi. Kompetensi yang harus dimiliki yang pertama ada mengoptimalkan dan mengembangkan kompetensi di bidang akademik dengan mencari banyak referensi. Kemudian melalui reading culture, budaya membaca itu sangat penting. Kemudian berdiskusi untuk menjadi kreatif, memiliki cara berpikir yang sistematis. Selanjutnya juga research, penelitian itu juga sangat penting untuk memperoleh banyak data, dan pembiasaan menulis untuk mahasiswa serta mempublikasikan tulisan itu sangat penting untuk mahasiswa. Kemudian selain kompetensi akademik, ada kompetensi sosial juga yang harus dimiliki. Yang pertama, bagaimana caranya kompetensi sosial itu bisa dimiliki oleh seorang mahasiswa, yaitu aktif di organisasi kampus, di prodi atau di kampus, kegiatan kampus lainnya. Kemudian aktif di organisasi kampus akan melahirkan empati dan kepedulian terhadap sesama mahasiswa, terhadap problem kampus dan terhadap masyarakat di luar kampus. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang lulusan pendidikan sosiologi yang paling penting adalah kompetensi pedagogik untuk menjadi guru yang transformatif dan inspiratif. Nah, kemudian di situasi sekarang juga kita harus tetap optimis, kemudian tetap bangun kesadaran untuk cita-cita dan rajin membaca buku inspiratif. Untuk teman-teman semua, tetap semangat di situasi seperti sekarang ini. Selalu ada kesempatan untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Ubedillah Badrun sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Dan terima kasih. Saya pamit ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama, makasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ubed ya. Terima kasih banyak Pak.